persamaan ini namanya persamaan compatibility equations atau persamaan kesesuaian gitu, compatibility equations. Dari situ akan kita selesaikan untuk mendapatkan reaksi B yang kita buang tadi. Jadi ini persamaan compatibility-nya ya. Kita dapatkan delta BO dari struktur case 0 ini tadi ya, case 0 ini sorry, bukan ini case 0-nya, ini struktur sebenarnya, ini case 0-nya, deformasinya kita peroleh ke sini, ini case 0 ya. Lalu delta BB itu adalah defleksi dari case 1 ya, ini case 1. Sebentar, ini case 1. Deformasinya kita dapatkan dari mungkin ini biar kelihatan lebih rapi sedikit. Di sini. Dan delta B itu adalah 0. Kenapa 0? Karena perletakan di support yang kita buang tadi ya, deformasinya ya 0 kan, deformasi vertikal tentunya ya. Sehingga ini compatibility-nya berubah jadi delta B0 tambah delta BB sama dengan 0. Nah, ketika kita menyelesaikan persamaan ini, arah juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan ini tadi hanya menunjukkan nilai delta, kalau kita asumsikan defleksi ke bawah itu negatif, defleksi ke atas itu positif, atau sebaliknya boleh terserah kita. Tapi biasanya negatif ke bawah ya, walaupun kadang-kadang dia yang negatif defleksi jelas ke bawah dia nggak positif. Tapi di sini misalkan ini delta B0 ya, dari persamaan ini delta B0 kan berarti minus WL pangkat 4 dibagi 8 EI ditambah XB L pangkat 3 EI ya, sama dengan 0. Ini kita buang ya, tinggal 1, EI-nya mati ya. Jadi dapatlah dari sini XB pindah ya, jadinya 3 WL dibagi 8. Inilah yang kita peroleh dari persamaan itu, yang tidak lain dan tidak bukan ini adalah nilai RB, nilai reaksi perletakan yang di awal kita buang tadi. Ini dia ya. Nah, kalau kita sudah dapat XB atau RB, jadi X ini untuk menunjukkan yang nilai yang dicari, yaitu dalam hal ini adalah RB 3WL per 8. Dalam hal ini W dan L adalah sudah dikasih tahu ya nilainya. Kalau ini kita sudah dapat dengan persamaan keseimbangan statis ya, static equilibrium, kita bisa dapat vertikal yang ini, yang di titik seberangnya, dan kita dapat bisa momennya reaksi perletakan di sini. Dalam hal ini horizontal di sini 0 ya. Itu jadi penghalang ini sudah kita peroleh dengan cara flexibility method tadi. Dan tentunya gaya-gaya dalamnya sudah gampang sekali diperoleh kalau reaksi perletakannya sudah kita peroleh di pembahasan tentang gaya dalam ketika kita ngomong di balok dan portal. Saya mengajari kalian cara observasi menentukan bidang geser dan bidang momen ya kan, dimulai dari sisi sebelah kiri. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ada reaksi perletakan sebesar 5WL dibagi 8, maka gesernya juga akan sebesar itu. Kemudian ada WL total PF-nya, berarti dia berkurang terus sebesar tadi 5/8, berakhir di posisi minus 3/8, kemudian didorong ke atas ke posisi 0 kembali, menutup bidang gesernya dari reaksi perletakan itu. Lalu kita mendapatkan momennya, mulai dari momennya ada minus, itu momen minus ya, WL kuadrat per 8 sama dengan reaksi perletakan. Lalu kita tambahkan dengan area ini,
ke momen tersebut berakhiran di sini posisinya, area yang ini ya. Terus ditambahkan lagi area ini, areanya negatif, dia itu akan kembali ke 0. Nah, kalau mau detail tentang cara menggambarkan ini bisa dilihat kembali diskusi tentang menggambarkan bidang geser, bidang momen dengan cara observasi. Tapi intinya, kalau kita udah dapat satu reaksi yang kelebihan tadi, prosesnya sudah kembali ke struktur statis tertentu. Alternatifnya, karena kita di sini punya case 0 dan case 1, kita juga sebenarnya bisa mendapatkan nilai-nilai reaksi yang lain itu dari menjumlahkan antara case 0 dan case 1. Itu hasilnya akan sama. Contohnya misalkan gini. Ini dapat 5WL per 8. Kalau kita jumlahkan reaksi di sini nggak terlalu terlihat ya. Kalau kita jumlahkan reaksi di sini akibat case 0, ini juga kita jumlahkan, itu hasilnya akan sama. Misalkan ini tadi RAB-nya itu sama dengan XB, ini WL kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 5/8, 3/8 tambah 1 kurang 3/8 ya. Jadi itu alternatifnya bisa dijumlahkan. Nah, ini saya mau kembali ke soal case 1 tadi. Kadang-kadang kalau kita menghitung semuanya dalam parameter, kadang-kadang kita bisa mengalami kesulitan menghitungnya. Jadi semua dalam X ya. Ada kalanya lebih enak menghitung semua dalam angka. Jadi ini alternatifnya, ini kita anggap 1 ya di daerah yang kita lepas tadi. Ya, tentunya kita akan mendapatkan deformasi tapi dengan besaran yang bukan sebenarnya, yaitu besaran 1 saja. Dapatlah kita delta BB dengan menganggap ini 1 tadi ya. Ya, sama saja ya, gini. Ini dianggapnya 1. Ini masih dalam parameter. Jadi, konsep compatibility equation tadi sedikit direvisi. Kalau ini originalnya, ya, berarti delta BB ini semua sebagai fungsi dari XB ya. Tapi kita rubah sedikit compatibility equation-nya, itu kita mendapatkan delta kecil BB, tapi ada parameter XB di depannya. Sama aja itu. Artinya ini hanya alternatif untuk mempermudah proses perhitungan. Daripada kita bermain di dalam faktor X tak diketahui, kita menganggap asumsikan saja nilainya pertama 1. Kalau belum dapat, tentunya maksudnya setelah dapat baru nanti kita dapat XP-nya. Alternatif penjelasan dari ini coba saya cari, saya sampaikan dalam bentuk yang berbeda. Misalkan begini, ya. Ngomong-ngomong, ini delta BB kecil tadi itu namanya flexibility coefficient. Dari situlah nama flexibility method itu keluar, ditentukan. Jadi misalkan gini, kita tadi punya balok, ini semua sudah angka-angkanya sudah tadi kalau tadi masih dalam bentuk parameter, katakan ini udah dikasih tahu semua nilai-nilainya ya. Ini balok kita sebenarnya. Kelebihan 1 reaksi peletakan. Dan ini kemudian RB ini kita mau lepas. Jadi kita geser rollnya sehingga kita memiliki cantilever. Ya. Kemudian cantilever itu dengan ada beban itu akan berdeformasi. Ya, berdeformasi, kita tahu cara menghitungnya menggunakan virtual work method yang sudah saya sampaikan. Karena perletakan ini sudah dilepas, rollnya sudah dilepas, ya, tentunya ini dia jadi berdeformasi. Nilainya sebesar 7,96. Ya.
Jadi kita sekarang melanjutkannya, ya, ini tadi case 0 ya. Jadi itu gapnya ini yang terjadi akibat W, ya, deformasinya. Kemudian kita akan mencoba mendorong balik strukturnya ini supaya kembali ke posisi semula, yaitu kita di deformasi semula adalah 0. Kita mencoba mendorong struktur tersebut supaya kembali ke 0 dengan cara mendorongnya satu satuan terlebih dahulu, ya, 1 unit, ya kan? Kalau kita dorong dengan 1, ya, deformasi ke atas itu hanya 0,442. Jadi berapa kali lipatnya gaya yang harus kita berikan supaya 0,442 itu sama dengan 7,96. Ya, itu jadi fungsinya seperti begini. 7,96 kita harus kembalikan, ya. Kalau satu satuan gaya deformasinya 0,442 dan tendanya ke atas, kalau dalam hal ini negatif ke atas, positif ke bawah, ya. Berapa kali gaya sih supaya ini kali ini sama dengan 796, gitu mikirnya. Jadi dari sini kita peroleh 18 kips. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa diterima. Saya di sini cukup lama menjelaskan konsep flexibility method, mulai dari stabilitas, mulai derajat ketidaktentuan, sampai konsep ini, dengan harapan flexibility method itu bisa jelas cara tahap-tahapan perhitungannya agar kita bisa ngerti tahap-tahapannya sebelum kita mengerjakan soal-soal. Saya rasa tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan soal. Contohnya ini, kita sekarang masuk yang ke lebih detail lagi, ya. Jadi ini kita punya balok seperti ini, kita diminta menghitung reaksinya, yang dalam hal ini reaksinya itu lebih 1 ya. Di sini kan ada CY. Di sini ada BY. Di sini ada AY. Sebenarnya AX ini udah jelas 0 ya. Jadi ini diperlukan untuk membuat strukturnya stabil ya. Jadi ini adalah sebenarnya struktur statis tak tentu derajat 1. Dan kita perlu menggambarkan diagram geser dan momennya setelah kita dapat reaksi-reaksinya. Oke, kalau masih ingat tadi, tahap pertama adalah mencari berapa derajat tentunya ini. Sudah jelas ya, ini adalah first degree. Berarti kelebihannya 1. Nah, yang mana yang mau kita buang? Ya, dalam pemilihan yang mau dibuang ini bisa dipikirkan mana yang terbaik yang bisa dibuang. Kalau misalkan B yang kita buang, misalkan misalkan BY kita buang, ini strukturnya jadi gimana? Strukturnya jadi sendi roll sederhana begini, ya kan? Kalau CY yang dibuang, dia strukturnya jadi begini. Kira-kira dari dua alternatif ini, mana yang lebih enak untuk dikerjakan, lebih mudah? Simple supported beam atau beam dengan overhang? Rasanya mungkin lebih enak mengerjakan kalau B yang dibuang ya. A itu tidak boleh kita kutak-katik, karena kalau kita buang salah satunya, itu jadi tidak stabil strukturnya. Jadi kalau misalkan AX dibuang, berarti jadi roll, itu tidak bisa ya. Itu tidak stabil, jadi syaratnya harus stabil. Kalau yang vertikal dibuang, ya tentunya juga jadi roll juga. Ini roll, tapi rollnya ke arah sini. Jadi A itu nggak boleh diutak-atik. Jadi alternatifnya antara B atau C yang dibuang. Dalam hal ini, kita akan membuang BY. Oke,
Dengan itu kita akan detailkan ya.